Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Teacher Ade, kita akan membahas tentang materi cahaya. Kita langsung mulai. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat dengan ataupun tanpa zat perantara. Nah, kecepatan cahaya itu ketika dia merambat di ruang hampa udara disimbolkan dengan C, itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Benda yang dapat menghasilkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Contohnya matahari, lilin, api unggun, dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya itu disebut dengan benda gelap. Nah, jenis-jenis benda gelap itu saat dia terkena cahaya ada 3. Benda yang tidak tembus cahaya itu contohnya misalnya kayak yang keras-keras kayak gini ya, buku, kayu, dan lain-lain. Terus benda yang tembus cahaya, benda yang tembus cahaya itu seperti kaca gelap, kertas HVS tipis, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah benda bening, contohnya gelas atau plastik. Nah, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu dapat dilihat oleh mata, memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getarnya, atau kita sebelumnya udah tahu ya, itu tuh adalah gelombang transversal. Terus juga merambat menurut garis lurus, memiliki energi dan dipancarkan dalam bentuk radiasi. Dia juga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi serta dispersi. Bayang-bayang benda itu terbagi 2. Ada bayang-bayang gelap atau umbra, dan bayang-bayang kabur atau penumbra. Ini biasanya kita pasti temukan di tata surya ya, ada gerhana matahari, ada yang umbra dan ada penumbra. Nah, bayang-bayang gelap itu umbra, itu bayangan yang inti atau yang sangat-sangat gelapnya, yang tertutupi seluruhnya. Kalau bayang-bayang kabur itu dia agak samar-samar atau kabur, jadi masih ada cahaya yang tampak oleh kita di situ. Nah, bayangan benda itu terbagi 2, nyata dan semu. Nyata itu istilah lainnya adalah sejati. Kalau pada cermin, pada cermin itu nyata itu sifatnya dia adalah perpotongan dari sinar pantul. Sedangkan pada lensa itu adalah perpotongan dari sinar bias. Kalau sifat bayangan semu itu pada cermin adalah perpotongan dari perpanjangan sinar pantul, sedangkan pada lensa itu adalah perpotongan dari perpanjangan sinar bias. Jadi bedanya cuman itu ya, kalau di cermin itu pemantulan cahaya, kalau di lensa itu pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya itu terbagi 2, ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur itu cahaya akan mengenai permukaan benda rata sehingga pemantulannya rapi, rata gitu ya. Teratur dia bentuknya seperti, nah ini. Nih, jadi sejajar hasil bayangannya. Sedangkan pemantulan baur atau difus itu adalah cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Ini contohnya. Nah, jadi contoh pemantulan baur ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cahaya yang dipantulkan di permukaan yang tidak rata. Jadi walaupun misalnya kita berada di ruangan yang gelap, tapi kita masih dapat samar-samar melihat benda-benda yang ada di dalam kamar. Itu artinya adalah terjadi pemantulan baur di situ. Jadi tidak serta-merta, tidak seluruhnya gelap di ruangan itu gitu. Jadi kita masih bisa melihat benda-benda lain yang ada di dalam ruangan itu. Tapi kalau misalnya kayak kayak lampu mati banget gitu kan, nah terus di dalam ruangan itu juga tidak ada sumber cahaya lain, nah itu baru tidak terjadi pemantulan baur tadi gitu. Terus hukum pemantulan cahaya oleh Snellius. Nah, ada 2, sinar datang. Ini sinar datang ya. Nah, dia ini sinar datang, terus garis normal, dan sinar pantul itu berada pada satu bidang datar nih, bidang datarnya, dan berpotongan di satu titik di sini potongannya. Nah,
Terus juga sudut datang I, nah ini I, theta I, sudut datang itu sama nilainya dengan sudut pantul. Mana dia nih? Aduh. Nah, ini R ya. Nah, jadi kalau misalnya ini 30, ini juga 30. Kalau ini 60, ini juga 60, seperti itu. Ini berkas-berkas cahaya. Nah, ini kalau misalnya satu sinar cahaya, satu buah sinar cahaya seperti ini, kalau seandainya berkas cahayanya memancar, misalnya dari sumber cahaya seperti ini, misalnya kayak lilin, nah dia akan memancar seperti ini sinar cahayanya. Kalau misalnya sinar berkas cahaya pada misalnya kayak senter, nah itu sinarnya akan membentuk paralel atau sejajar. Nah, kalau di sini ini berkas cahaya konvergen atau mengumpul dia di satu titik. Kalau ini dari satu titik menjadi banyak. Nah, kalau ini dari banyak menjadi satu titik kayak gitu. Ini cermin datar. Nah, jadi kita bahas dulu cermin ya. Nanti di bagian kedua kita akan membahas tentang lensa. Jadi cermin dulu. Cermin datar itu adalah kaca datar yang salah satu permukaannya dilapisi amalgama perak sehingga dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang. Jadi cermin datar itu kan berasal dari kaca ya. Kaca itu kan benda bening. Nah, supaya kita bisa melihat pantulan dari diri kita di sana, itu harus dilapisi dengan suatu amalgama namanya, atau lapisan perak, sehingga bisa memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang kayak gitu. Nah, sifat-sifat bayangan cermin datar itu selalu sama, sifatnya adalah maya, tegak, sama besar. Terus juga sisinya saling berkebalikan. Misalnya kita ngangkat tangan kanan, kelihatan di sana seperti yang kita angkat itu adalah tangan kiri, seperti itu. Jadi kebalikan ya. Terus jarak antara benda dengan cermin ini tinggal ya. Jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin gitu. Ukuran cermin datar minimum untuk melihat supaya kita bisa melihat seluruh anggota badan kita itu adalah setengah dari tinggi orangnya ya. Nah, contohnya misalnya tinggi kita tuh 150 cm. Berarti cermin datar yang harus kita butuhkan untuk melihat seluruh tubuh kita secara full itu berarti setengah dari 150 tadi, berarti 75 cm cerminnya kayak gitu. Terus kalau misalnya jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang saling membentuk sudut, contohnya misalnya kayak gini nih. Nah, jadi ada dua buah nih cermin datarnya. Nah, terus dia membentuk sudut alfa, mana deh? Nah, dia membentuk sudut alfa. Nah, nanti jumlah bayangannya berapa? Berarti misalnya alfanya 30. Berarti 360 bagi 30 12 kurang 1 berarti 11 buah bayangannya kayak gitu. Masuk kita ke cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin yang permukaan mengkilapnya itu melengkung ke dalam. Jadi di dalam sini nih. Nah, di sini yang mengkilap di dalamnya ya, yang mengkilap. Terus juga bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Sinar-sinar istimewanya ada 3 ini. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M atau P atau R. Jadi jenis simbolnya macam-macam tapi intinya sama. M itu adalah 2 kali fokus ya. Terus dia akan dipantulkan kembali melalui titik itu. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya salah satunya. Jadi yang tadi ini di sini teacher kan bikin nih. Ini namanya fokus. Ini namanya R atau M. Jadi M itu 2 kali fokus. Terus ini ruang 1. Ruang 1 itu dari 0 ke F. Terus ruang 2 itu dari F ke M atau F ke R. Nih ya. Dari sini ke sini itu ruang 1, dari sini ke sini ruang 2, dari sini ke sini ruang 3. Nah, di sini ruang 4. Kalau di sini sifat bayangannya itu nyata. Kalau di sini sifat bayangannya semu. Dan nyata itu temannya terbalik. Kalau yang ini temannya tegak. Gitu ya. Nah, oke kita lihat. Nah, ini sifat-sifat dari
bayangan. Nah, misalnya nih bendanya di sini. Nah, di ruang 1. Jadi, cara menentukannya ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu jumlahnya 5. Nah, 1 supaya jadi 5 berarti jadi ditambah dengan 4 gitu ya. Jadi benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Kalau misalnya bendanya di sini, nah bayangannya pasti di ruang 3 gitu. Jadi 2 tambah 3, 5. Kalau benda di sini, di ruang 3, bayangannya pasti di sini, di ruang 2. Berarti 3 tambah 2, 5 gitu. Kalau dia difokus, nah difokus ini nggak terhingga, jadi nggak terbentuk bayangan dia di situ. Karena dia kan tadi sinar istimewanya harus melewati fokus, sedangkan bendanya difokus, gimana mau lewatin gitu kan. Kalau di R misalnya atau di M tadi ya, nah M itu kan 2 kali fokus, bendanya di sini, bayangannya juga di bawahnya, jadi sama besar dia dan terbalik. Nyata terbalik sama besar, makanya di sini disebut nyata terbalik sama besar. Terus cara mencarinya 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Ini biasanya paling sering keluar nih. Nanti kita bahas ya di soal. Terus ini perbesarannya. Jadi kalau ini nih untuk mencari salah satunya, misalnya diketahui S sama S aksen, F-nya nggak diketahui. Atau sebaliknya, misalnya S aksen nggak diketahui, ini yang mau dicari berarti kita pindah-pindahin aja. Kalau M itu bayangan dibagi dengan bendanya, jarak bayangan dibagi jarak benda atau tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda gitu ya. Nah ini pakai tanda mutlak, artinya apa? Kan tadi bendanya ada yang negatif nih di ruang 4 nih ya kan, nilainya itu akan selalu positif, perbesaran itu nggak ada yang negatif nilainya. Sampai di sini oke ya. Nah kita lihat di sini cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan mengkilapnya melengkung keluar seperti bola, kulit bola. Nah, jadi misalnya ini cerminnya. Nah, jadi bendanya di luar sini nih. Jadi kan kulit bolanya yang mengkilap kan, sedangkan fokusnya di dalam. Nah, kayak gitu. Jadi di sini benda, di sini bayangannya. Di sini benda, di sini fokusnya. Jadi kalau tadi kan, nih kita lihat di sini. Ini benda, ini fokus. Dia berada di satu sisi yang sama, sebelah kiri atau sebelah kanan kayak gitu. Nah, di sini yang semu. Tapi kalau yang di sini bendanya nyata, nah fokusnya negatif, dia semu, maya dia. Gitu ya. Nah, terus sinar-sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, ini sejajar sumbu utama seolah-olah dari titik fokus tapi pergi keluar kayak gitu. Dipantulkan keluar ya, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi seolah-olah dari sini nih. Nah, seolah-olah menuju ke sini tapi nggak nyampe. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus kalau yang ini nih, nah seolah-olah kayak gitu. Jadi menuju titik fokus seolah-olah dari titik fokus itu juga. Kalau yang di sini, nah sinar datang sejajar sumbu utama menuju titik fokus. Nah, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus juga dari R ini bisa ya, dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sama kayak gitu. Terus bayangan yang dibentuk itu selalu maya tegak diperkecil. Nah, contohnya kalau misalnya kamu lupa, takutnya lupa ya, cermin cembung itu selalu itu. Bayangin aja kaca spion. Nah, kaca spion itu kan maya tegak diperkecil, bayangannya diperkecil gitu. Kan kita bisa lihat nih orang di belakang kita gitu. Terus juga perumusannya juga sama kayak yang tadi, sama kayak yang ini. Cuman bedanya adalah kalau yang tadi tuh fokusnya positif, di sini fokusnya negatif, selalu negatif. Dan jarak bayangannya juga selalu negatif karena dia maya gitu ya. Sampai di situ aja materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.